Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sevia Naksmawati, bisa dipanggil Sevia. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya yang saat ini berada di jurusan S1 Manajemen. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana pengurusan izin usaha untuk tugas mata kuliah hukum usaha. Apa sih pengertian dari izin usaha itu sendiri? Izin usaha adalah dokumen legalitas yang wajib dimiliki untuk membuka dan menjalankan seluruh kegiatan usaha yang dilindungi oleh hukum. Kehadiran surat ini memastikan bahwa penggunaan fasilitas, pencapaian, peluang bisnis, serta pelaksanaan regulasi usaha seseorang mendapatkan perlindungan hukum yang sah. Jenis izin usaha ada beberapa macam. Di Indonesia sendiri memiliki beberapa jenis izin usaha yang diperlukan agar bisnis dapat berjalan secara legal. Jenis izin usaha berbeda-beda, tergantung pada bidang dan skala usaha. Yang pertama, ada NIB atau nomor induk berusaha. Adalah identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan oleh OSS. NIB berfungsi sebagai tanda daftar perusahaan dan syarat utama untuk mendapatkan izin usaha. Yang kedua, ada SKDU atau surat keterangan domisili usaha. Ada surat yang menyatakan lokasi atau alamat usaha secara resmi. Dokumen ini biasanya digunakan untuk mengurus izin usaha lainnya. Yang ketiga, ada NPWP, nomor pokok wajib pokok, yakni nomor pokok. Yang ketiga, ada NPWP atau nomor pokok wajib pajak, adalah nomor identifikasi. Yang ketiga, ada NPWP atau nomor pokok wajib pajak, adalah nomor identitas pajak yang digunakan pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Yang keempat, ada surat izin UD atau usaha dagang, adalah izin yang diperlukan untuk menjalankan usaha perdagangan dan biasa diterbitkan oleh pemerintah daerah. Dan yang kelima, ada situ atau surat izin tempat usaha, adalah izin yang menyatakan bahwa lokasi usaha layak digunakan untuk kegiatan usaha tertentu. Selanjutnya, nomor 6, surat izin prinsip adalah izin yang diberikan kepada perusahaan asing atau perusahaan dengan kepemilikan asing untuk melakukan investasi di Indonesia. Yang ketujuh, ada SIUI atau surat izin usaha industri, adalah izin untuk menjalankan usaha di bidang industri dan biasanya diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian. Yang ke-8, ada SIUP, surat izin usaha perdagangan, adalah izin yang diperlukan untuk menjalankan usaha perdagangan. Yang ke-9, ada TDP atau tanda daftar perusahaan, adalah bukti bahwa perusahaan telah terdaftar secara resmi. Yang ke-10, ada SIUJK atau surat izin usaha jasa konstruksi, adalah izin untuk menjalankan usaha di bidang jasa konstruksi. Yang ke-11, ada HO atau surat izin gangguan, adalah izin yang menyatakan bahwa usaha tidak mengganggu lingkungan sekitar. Yang ke-12, ada IMB atau izin mendirikan bangunan, adalah izin untuk mendirikan atau mengubah bangunan. Nomor 13, ada BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan, adalah izin untuk produk makanan, obat, dan kosmetik agar aman digunakan. Yang ke-14, ada SLF atau sertifikat layak fungsi, adalah sertifikat yang menyatakan bangunan layak digunakan. Yang ke-15, ada izin lingkungan, adalah izin untuk usaha yang berpotensi berdampak pada lingkungan. Yang ke-16, ada izin lokasi, adalah izin yang menyatakan lokasi usaha sesuai dengan tata ruang wilayah. Yang ke-17, ada TDUP atau tanda daftar usaha pariwisata, adalah izin untuk menjalankan usaha di bidang pariwisata. Selanjutnya adalah tahapan pengurusan izin usaha secara offline. Mengurus SIUP dapat dilakukan lebih praktis secara offline, yakni yang pertama adalah mengambil formulir pendaftaran
dengan mendatangi kantor dinas perdagangan sesuai domisili usaha dengan membawa surat yang diperlukan, kemudian mengambil formulir pendaftaran SIUP. Yang kedua, mengisi formulir pendaftaran, mengisi formulir pengajuan SIUP, isi formulir dengan data yang benar dan lengkap. Formulir harus disetujui oleh direktur utama atau pemilik perusahaan atau penanggung jawab dengan tanda tangan di atas materai. Setelah formulir terisi lengkap, fotokopi formulir sebanyak 2 lembar. Yang ketiga, ada pembayaran biaya. Pemerintah tidak menetapkan standar nasional biaya penerbitan surat izin usaha. Oleh karena itu, besaran biaya berbeda-beda antara masing-masing wilayah. Yang keempat, mengambil SIUP. Saat seluruh formulir dan juga berkas persyaratan sudah lengkap, Anda dapat menyerahkan kepada petugas di kantor dinas perdagangan. Jangka waktu mengurus itu selama 2 minggu. Saat sudah terbit, pihak dinas akan menghubungi Anda. Selanjutnya adalah tahap pengurusan izin usaha secara online. Yang pertama, melakukan pendaftaran. Silakan mengunjungi situs resmi OSS pada oss.go.id, lalu pilih menu daftar, kemudian Anda diminta untuk mengisi data pribadi seperti nomor identitas, tanggal lahir, alamat email, dan nomor telepon. Pastikan data yang diisi lengkap dan benar. Lalu yang kedua, melakukan verifikasi akun. Setelah formulir pendaftaran terisi lengkap, berikutnya tekan tombol submit. Sistem OSS akan mengirimkan tautan verifikasi akun pada alamat email yang telah didaftarkan. Dalam email, Anda menerima informasi username dan juga password. Yang ketiga, login akun dan pengisian data usaha. Berikut ada langkah-langkahnya. Menggunakan data username dan password untuk login. Lalu nanti akan muncul pengisian data usaha, diisi data usaha secara lengkap dan juga benar. Pemilik usaha perusahaan yang berbentuk PT mengisi data dilakukan dengan cara penyalin dari AHU Online. AHU Online adalah situs ahu.go.id yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pemilik usaha berbentuk perseorangan, koperasi, atau CV perlu melakukan pengisian data secara manual. Lalu, data usaha yang harus diisi mencakup informasi perusahaan, rencana penggunaan tenaga kerja, nilai investasi, kepemilikan modal, pemegang saham, dan sebagainya. Setelah data terisi lengkap, silakan menuju menu permohonan berusaha. Pilih akta. Pada notifikasi terkait informasi validasi KSWP dan NPWP, pilih proses. Anda akan dialihkan ke halaman baru untuk memastikan bahwa data terkait akta pendirian perusahaan dan kelengkapan data telah benar. Menuju halaman komitmen izin usaha, Anda harus mencentang izin yang diperlukan. Lalu lakukan hal yang sama pada halaman komite izin komersial, kemudian sesuaikan output. Yang keempat, penerbitan NIP. Ketika semua langkah di atas selesai, sistem OSS akan menerbitkan NIP untuk Anda. Selain itu, Anda juga akan mendapatkan dokumen pendaftaran terkait bersamaan dengan penerbitan NIP. Selanjutnya ada studi kasus mengenai perusahaan yang melanggar izin usaha. Yang pertama adalah latar belakang dari PT Genesis Regeneration Smelting atau GRS. Ada perusahaan pelaburan timbal yang beroperasi di kawasan industri Cikande, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Bisnis utamanya adalah mengelola limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun berupa aki bekas menjadi timah atau PB untuk dijual kembali.
Di Indonesia, setiap perusahaan yang mengelola limbah B3 wajib memiliki persetujuan lingkungan, persetujuan teknis, dan surat layak operasi SLO. Kewajiban ini diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diperbarui melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, yakni UU Cipta Kerja. Tanpa dokumen-dokumen ini, perusahaan tidak sah beroperasi. PT GRS beroperasi tanpa memenuhi satu pun dari persyaratan tersebut. Selanjutnya, permasalahan. Sidak Kementerian Lingkungan Hidup mengungkap bahwa PT GRS tetap memanfaatkan limbah B3 berupa aki bekas, lead powder, serta hasil peleburan timbal tanpa dukungan dokumen lingkungan. Persetujuan teknis maupun surat layak operasi perusahaan juga tidak memiliki perizinan berusaha KBLI 38220 untuk kegiatan treatment dan pembuangan limbah berbahaya. PT GRS terbukti melakukan dumping limbah B3 secara ilegal dan mengimpor limbah B3 berupa aki bekas secara ilegal. KLH meminta perusahaan menghentikan sementara kegiatan produksi selama proses hukum berlangsung, namun permintaan ini diabaikan. Perusahaan tetap berproduksi seolah tidak ada masalah. Yang lebih mengejutkan, saat tim KLHK dan wartawan selesai melakukan sidak pada 21 Agustus 2025, sekelompok orang menyerang dan memukul staf humas kementerian serta sejumlah jurnalis dari berbagai media nasional. Ini bukan sekadar pelanggaran izin usaha, ini perlawanan terbuka terhadap aparat pemerintahan. Tindakan pemerintah. Pemerintah tidak tinggal diam. Tindakan pemerintah. Sejak 2023, perusahaan sudah berulang kali diberi peringatan dan sanksi. Namun PT GRS terus mengabaikannya. Puncaknya terjadi pada 21 Agustus tahun 2025, KLHK menyegel pabrik dan menghentikan seluruh operasional PT GRS. Tindakan ini adalah bagian dari kewenangan KLHK berdasarkan UU PPLH untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian sementara produksi, penyitaan alat hingga penghentian total seluruh kegiatan usaha. Berdasarkan pelanggaran pada pasal 98, 103, 104, dan 106 UU Nomor 32 Tahun 2009, PT GRS terancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 15 miliar. Proses penegakan hukum pidana ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. Penutup, izin usaha adalah fondasi legal setiap bisnis. Tanpa izin, perusahaan tidak memiliki dasar hukum yang sah untuk beroperasi. Izin usaha bukan sekadar formalitas, ia memberi perusahaan ruang untuk bergerak dengan aman, membangun kepercayaan konsumen, dan membuka peluang kerja sama bisnis yang lebih luas. Lebih dari itu, izin usaha melindungi perusahaan dari resiko sanksi hukum yang bisa menghentikan seluruh operasional bisnis. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata ataupun nada yang kurang mengenakan, saya mohon maaf. Terima kasih.